Ya, Saudara, pemerintah Indonesia kembali memperketat pintu masuk ke Indonesia karena adanya virus bermutasi COVID-19 varian baru. Dan apa saja bahaya dari virus ini? Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi terkait masuknya varian virus COVID-19 yang baru ini? Saat ini saya sudah bersama Profesor Ngurah Mahardika. Beliau sebagai ahli virus dan juga akademisi dosen di Universitas Udayana. Prof, langsung saja, Prof, setahun kemunculan virus COVID-19, kemudian langsung muncul ada varian baru COVID-19. Kemudian apa nih yang perlu diwaspadai, Prof? Ya, kalau varian baru ini sudah ada ratusan ribu varian di dunia ini, hanya karena memang virus ini ya virus yang makhluk yang mudah berubah. Nah, sekarang memang indikasi terakhir ditemukan katanya varian baru yang pertama ditemukan di Inggris, kemudian juga menyebar ke seluruh dunia termasuk di Amerika dan Singapura. Dan artinya begini, bahwa virus berubah. Nah, kemudian saya sudah menemukan indikasi lama ada perubahan-perubahan virus yang cukup signifikan sejak Juni Juli. Jadi bukan barang baru ini sebenarnya, hanya saja karena ini sekarang diindikasikan virus ini mudah menular antar orang. Nah, kemudian saya melihat lain, mungkin itu juga iya, tapi yang utama sekali peningkatan kasus yang luar biasa belakangan ini itu di berbagai penjuru dunia, terutama di belahan bumi utara, itu Eropa, Amerika, itu lebih banyak ada berkontribusi adalah faktor iklim. Ini musim dingin, orang cenderung untuk berkumpul di ruangan sempit yang kemungkinan virus lebih mudah menular. Jadi faktor ini juga, apakah virus ini memang lebih ganas, kita belum tahu, data belum ada sama sekali. Orang hanya membuat asosiasi dan simulasi komputer. Tapi bagi saya, virus ini masih sama dengan virus yang lain. Berarti menurut Profesor merupakan hal yang wajar atau normal terjadinya mutasi terhadap virus ini, walaupun ini baru muncul singkat ya setahun seperti itu. Nah, kemudian khususnya di Indonesia kita ketahui kita memiliki iklim tropis. Apakah virus COVID-19 juga mudah bermutasi dalam iklim seperti iklim di Indonesia ini, Prof? Ya, mutasi tidak tergantung iklim, di mana saja asal dia semakin banyak dia menginfeksi manusia, semakin banyak dia mengalami mutasi atau perubahan genetik. Mohon dilihat juga mutasi tidak selalu negatif. Jadi mutasi itu bisa dua, bisa menjadi lebih ganas, bisa menjadi kurang ganas. Saya personal sebagai ahli virologi, saya berharap akan ada mutasi virus yang menyebabkan virus ini semakin tidak ganas gitu. Jadi saya berharap akan ada mutasi ini. Jadi bukan hal yang luar biasa kalau virus ini mengalami mutasi, saya kira itu. Berarti ada dua kemungkinan virus ini bermutasi menjadi lebih ganas ataupun menjadi lebih tidak ganas seperti itu. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari mutasi virus ini, Prof? Simpel sekali, mutasi ini semakin cepat terjadi kalau semakin banyak orang terinfeksi. Jadi semakin sedikit menginfeksi orang, peluang untuk mutasi juga lebih rendah. Karena itu, jadi prokes 3M tidak hanya kita mencegah COVID-19, tapi juga adalah mencegah mutasi virus yang lebih banyak lagi. Jadi kita sekali lagi ini semakin banyak menginfeksi orang, maka peluang mutasi semakin besar. Ya. Prof, dari apa yang Prof ketahui, kalau di Indonesia sendiri, itu apakah sudah ada terjadi mutasi khususnya virus COVID-19 ini? Mutasi ada, tapi virus yang mirip dengan yang Inggris, dikatakan mutasi baru di Inggris dan muncul di Singapura itu di sepanjang pengamatan saya belum ada. Ya. Mengarah ke sana ini kurang lebih 5 atau 6 titik poin untuk mengatakan mutasi baru varian Inggris atau itu sudah ada. Jadi namanya kodo asam amino. Nah, kodo yang ini ada beberapa yang sudah, misalnya D614G itu sejak Mei Juni sudah ada di Indonesia. Jadi sekali lagi mutasi bukan hal yang besar, dan justru saya personal sebagai ahli virologi saya berharap virus ini bermutasi untuk menjadi lebih jinak. Oke, baik. Prof, nah kemudian apa sih yang perlu kita waspadai atau persiapan untuk menghadapi masuknya mungkin virus varian baru ini? Apa saja persiapan yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ya? Tidak ada yang istimewa, tidak ada, tetap dengan prokes, ya di prokes 3M, tapi 3M-nya itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetapi dengan tambahan disiplin dan bersama-sama. Ketika nanti ada sekelompok masyarakat yang tidak disiplin dan mengabaikan prokes, maka virus akan bersirkulasi di antara mereka yang kemungkinan juga
menginfeksi orang-orang yang disiplin memakai prokes. Jadi sekali lagi ini tidak ada yang istimewa, tetap dengan prokes tapi kemudian tetap dengan disiplin tinggi dan bersama-sama.